Oke guys, jarak yang kita tempuh ada 1,9 km dengan waktu 1 jam 51 menit 9 detik. Wah, payah ya guys. Oke guys, kita start lagi lintas ke Cibodas. Jadi rencana kita kali ini kita nggak langsung pulang guys. Jadi kita rencananya ya kita kalau akan camping lagi di gak tahu Kanang Badak atau Kanang Batu guys, karena Eno itu dia gak bisa trekking malam-malam guys, takut katanya. Tadi kita kesiangan, kalau kita bangunnya pagi mah jam 5, kita summit ke sini jam 6, berangkat lagi jam 8, kita lintas Cibodas bisa langsung nyampe lah, paling nyampe sore ke base camp Cibodas. Si Eno kemana lagi? Berada di puncak guys. Tapi berhubung tadi kita kesiangan karena malam harinya kita tidak bisa tidur, ya kita berangkat siang tadi jam 9 pagi, dan tadi agak melehoi di treknya, jadi nyampe ke puncak jam 10, setengah 11-an guys. Ya gitulah guys. Guys, pemandangannya guys indah. Mata kabite kamar itu. Aduh, sayang sekali hujan guys. Kita buka jaket dulu, ganti jas hujan. Ya, lintas. Masih lama kak? Ya, Camping nggak? camping, camping di Surya Kencana. Bentar lagi. Bentar lagi. Ya itu depan udah tua. Aduh, encok. Kalau warung-warung buka, Tutup. tutup. Di bawah ya ada ya tadi ya, satu ya, Tutup ya dah. tutup. Tutup. Itu yang beli minum ada tadi ya. Oh nggak tahu banget. Lanjut bang, Pangrango. Enggak, gak bakalan kuat ah. Iya, dia udah capek bang. Udah capek ini juga. Wih guys, ada tisuk magic di gunung guys. Siapa yang iclik guys di gunung? Gawat. Atau emang ada kegunaannya gitu? Saya belum tahu. Kalau ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar guys. Tisu magic itu kalau ke gunung buat apa gunanya? Nah, vegetasi mulai rimbun guys. Kayaknya udah mulai memasuki hutan rimba. Tapi beneran trek itu lebih enak lewat Cibodas kalau lihat dari ini mah, dari kontur jalannya gitu, lebih serasa vibe-nya itu lebih enak gitu. Kalau Via Putri itu kayak gunung Manglayang. Nggak tahu kalau di bawah. Aku pernah, lupa lagi. Dulu pernah via turun via Cibodas. Cuman lupa lagi bagaimana vegetasinya. Aduh. Aduh. Carrier saya nyerep bebeng kalau ada yang gini tengayut. Wih, ininya dalam-dalam guys. Kita harus pintar memilih jalan. Tuh, dalam-dalam gini guys. Up. Up. Treknya ternyata kalau naik mah serem, tinggal treknya guys. Lihat treknya
Turun mah serasa biasa, tapi naik mah serasa serem kelihatannya. Begini amat guys, kita mencari uang sampai lelungsean gini ya no. Iya. Tapi ya tidak ada usaha yang gampang. Orang lain mah pengen jadi YouTuber, kita mah nggak sengaja jadi YouTuber. Oke. Alhamdulillah guys, trek mulai landai sekarang guys. Tidak seperti tadi. Teteh celeannya jararo tadi mah guys. Sekarang mah udah mulai landai guys. Cuman ini yang kesiksa itu trek batu kayak gini guys. Pegel ke betis. Kayaknya sama aja. Kayak bentar kita lihat GPS dulu. Takutnya salah. Ternyata pemandangan di sini begitu indah guys. Menikmati dulu sebentar lah. Sambil ingin minum kopi dulu guys. Sudah saya tinggal segini lagi kopinya. Jadi untuk pendaki yang masih pemula guys, jangan ditiru ya mendaki Gunung Gede lintas Cibodas guys, apalagi Cibodas lintas Putri. Wah itu sangat menyiksa guys treknya. Saya juga yang tiap minggu mendaki Melahoi guys, aduh. Kami mah pendaki santai, pendaki menikmati alam. Setiap beberapa langkah berhenti menikmati alam. Oke. Wah, kita salah jalan guys, malah ke tanjakan setan guys. Sekarang webbingnya udah gak aman. Kalau dulu mah. Kita sudah sampai di tanjakan setan. Kita salah jalan, harus tadi ke kanan. Kelak kedap. Ayo tuh balik deh. Kami balik lagi guys. Itu trek klasik. Eno gak sanggup katanya. Mending lewat sini katanya. Ya udah kita turutin aja. Apa kata wanita? Sebagai pria harus mengalah. Perasaan sekarang trek Gunung Gede via Cibodas semakin rimba guys. Tapi aku mah seneng ke trek yang kayak gini teh. Cuman kalau naik lewat sini mah, aduh, kayaknya gak bakalan sanggup. Hah? Naik ke dia. Ya mah jalan udah. Ini tadi ditunjukin ku ibu. Mulai ada pencerahan di sini guys. Nah, mulai ada pencerahan guys. Tanjakan rantai. Anda di sini katanya. Ke puncak Kandang Badak, Pancawuluh, Kandang Batu Air Panas, Batu Kukus. Oh, kita Kandang Batak berarti sebentar lagi guys. Cuman tuh kan kita di sini. Set dikit lagi Kandang Badak. Setelah tanjakan rantai, jalur mulai bersahabat guys. Tanjakannya tidak sadis seperti tadi.
Tanjakan Setan. Dekat tadi. Itu udah deket Tanjakan Setan. Enggak lah, 5 menit paling. Wow. Serasa di mana ya no ya? Ini kemarin kita di sini di Gunung Gede. Fantasi. Iya. Ya. Ini ya Gunung Gede teh tengah-tengah kan. Iya. Ini mah lewat sisi nya. Gunung sabelahna dijereun mana? Serasa di hutan Amazon. Duh, nepi jam 12 wengi mah. Wow. Percaya. Aya teh pernah buka dieu. Pernah turun ka dieu baheula teh naik jam 7. Aku tadi ngarokok Naik jam 7. Teh nepi ka base camp Cibodas teh jam 10 wengi. Ayeuna start siang tadi tuh. Balik jam sabaraha nepi ka base camp Cibodas. Tamaha melahoy kieu. Wah. Meureun teh jam 3 wengi. Jauh bul ulah di iya. Ya, kita melahoy dulu di sinilah. Abis bertengkar sama si Eno, guys. Masalah beban carrier. Wih, indah begini guys. Serasa di hutan Cradle of Fleet. Argos in the fog. Okay guys, in the fog. Yes. Lihat tanaman di sini. Wah, indah banget. Hutan yang begitu indah. Aku baru pertama kali ke sini. Paling suka aku lihat pemandangannya indah. Hutan lumut ini. Ya, hutan lumut. Wah, mantap. Pokoknya Gunung yang begitu mengindahkan. Gunung Gede via Cibodas mantap, luar biasa. Dengan jarak 4 km dengan waktu 4 jam 45 menit. Akhirnya kita sampai di Simpang Pangrango. Oh guys, Simpang Pangrango 2406 mdpl. Badak ke bawah. Guys, karena Eno takut trekking malam, karena kita pasti kemalaman, jadi akhirnya saya memutuskan untuk nenda lagi, camping lagi di Kandang Badak guys. Emang rencana awalnya sih gitu, pengen pendakian santai gitu, camping masak gitu, enak kan. Pendaki lebay guys, cuma bau asin. Ya, baik. Ingat, udah sebel. Nyimpen baju di bekas kresek asin ya, jadi baru asin lah, ikan asin. Tiap masuk tenda, bau pendaki lebay. Masuk ke tenda anjir. Guys, dengar suara babi hutan guys. Aduh, tahu gini aku tidak akan camping di sini guys. Deketin yang ramai guys, dekat warung. Kirain gak ada babi guys. Tadi logistik kita udah diikat ya lo ya. Diikat di atas pohon, gajul. Tetap masih bisa manjat si babi setan itu. Nah, pokoknya jadi logistik kita berkurang guys. Pemandangan Gunung Pangrango guys. Dan ini pemandangan logistik kita guys, digantung karena ada si babi koplok guys. Oke, kita prepare pulang guys. Ini sampah. Seperti biasalah, biarlah Suneo yang beres-beres. Cuma tinggal diam aja guys. Hello guys, selamat pagi. Oke, karena kemarin si Eno minta nginep lagi di sini, jadi kemarin saya jadakan dulu. Tapi kita hitung dari kilometernya saja ya guys.
Oke, kita lanjut perjalanan pulang menuju base camp Cibodas. Oke. Oke, sekarang sekitar jam berapa? Jam setengah 8 pagi kita start pulang guys. Oh ya guys, kita sekarang kelaparan guys. Lihat sini. Sini lebih dekat. Kelaparan karena logistik kita dicuri sama si babi koplok guys. Aduh. Jadi aja kita punya gak ada beras, sosis dimakan, semuanya weh. Oh, pahian lagi tinggal itu no kantongnya di kalah. Iya. Oh, Habis logistik kita guys sama si babi koplok guys. Untung di sini ada warung guys. Tuh, orang lain juga pada disimpan di atas guys. Marai tuh ini. Ya, nah ini lihat tuh bekas Oh, di tempatnya. ini. Yuk. Yuk. Aduh. Jadi kita sekarang nggak punya apa-apa guys. Tinggal Indomie doang satu. Sama apa kopi satu ya no ya. Gak ada apa-apa lagi. Gara-gara si babi koplok. Oke, kondisi trek dari Kanang Badak atau lebih tepatnya Kanang Babi sekarang berubah nama. Treknya itu terbilang landai guys, banyak yang landai, nggak seperti misalnya. Tadi ngobrol sama yang camp guys, katanya ada satu tenda yang dirusak sama Bagas guys, hancur katanya, bolong. Oh, kemarin yang ramai itu mungkin oh. Kemarin subuh-subuh ramai. Kayaknya ada makanan itu di dalam. Oh, itu yang kemarin saya nanyain sama orang. Itu dia yang bilang aman katanya. Aman bang, aman. Asal makanannya aja digantung. Ternyata dia yang bolong. Aduh. Saya emang gak tidur semalaman guys. Takut sama Bagas sekarang, aduh, lebih tepatnya babi koplok guys. Tuh guys, trek dari Kanang Badak ke Kanang Batu seperti ini guys, sangat membahagiakan sekali. Kalau yang ngecamp di sini ya, Mana? hati-hati yang ngecamp di sini. Ya, katanya udah ada sekitar 2 tahunan kondisi Kanang Badak sekarang berubah menjadi Kanang Babi guys. Dulu waktu saya sini gak ada babi di sini. Sekarang jadi banyak babi, aneh. Ya udah, karena treknya begini-begini saja, kita lanjut lagi nanti di Kanang Batu. Lihat no, ini kayak apa ya? Kayak trotoar. Bener. Kayak dibikinin tembok di tembok. Ada pakai nunggu. Tembus. Kalau lihat gininya guys, Kayak agar-agar. kalau lihat realitanya ini indah banget guys. Bikin betah trek Cibodas ini guys. Recommended banget, tapi ya cuman jaraknya jauh. Jalurnya juga berupa jalur makadam seperti ini guys. Ini yang bikin saya ketagihan ke Gunung Gede itu. Seperti ini guys. Tapi yang bikin ketagihan itu waktu turun ke Cibodasnya. Kalau naik Bia Putrinya mah biasa-biasa aja gitu. Indah, cuman ya nggak
Gak apa namanya no? Tajam. Bukan, gak seberkesan lewat Cibodas gitu. Kalau via Cibodas rasanya itu berkesan. Jadi apa ya namanya itu? Jadi flora dan faunanya itu beragam gitu guys. Bukan flora dan fauna, apa namanya? Bukan ekosistem, apa namanya itu teh? Piturimba, bukan rimba, apa namanya itu? Aduh. Lumut. Apa ini yang pepohonan ini teh namanya teh? Pohon lumut. Ya jadi itunya tuh beragam gitu, bervariasi gitu guys. Bervariasi. Ada indah-indah. Ya enggak pohon itu aja. Kalau pohon ceringin beringin aja. Nah, suara apa itu? Suara monyet. Burung monyet. Nggak tahu. Monyet apa? Lihat, ini kayak tangan. Ya, Jempol. kayak jempol yang lagi gini. Lagi apa namanya itu? Sini. Silakan. Silahkan cenah atau apa? Dislike. Tuh kayak tangan yang lagi dislike. Lewat sini. Sama aja mungkinnya. Ini jalan baru. Mana? Sini nggak? Sama aja kayaknya. Ayo. Yuk. Jadi sekarang kondisi trek Gunung Gede itu banyak persimpangan guys. Tapi persimpangannya itu sama aja tujuannya gitu. Cuma kita kadang yang nggak tahu bingung. Ya bingung. Kita juga waktu turun sempat bingung ya no. Soalnya banyak cabang. Banyak cabang. Padahal pas ke bawahnya tetap sama nyatu. Ini ke sana lagi, ke sana lagi. Ternyata kesananya nyatu. Tuh kan tadinya nyatu. Tuh kayak gini. Kan kesininya menyatu lagi tuh. Wah pokoknya gak salah, Gunung Gede ini menjadi gunung terfavorit di Jawa Barat. Emang benar. Bukan hanya puncaknya, tapi di sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Vegetasinya itu, nah vegetasi guys, vegetasinya itu bervariasi guys, macam-macam, nggak pohon itu aja. Dari hutan lumut, pohon jati, pohon jeruk, pohon apa aja juga ada gitu. Nah kita ada percabangan lagi ini di depan nih, kiri atau kanan? Ya. Ini mah ya apa namanya itu kemungkinan gitu. Kenapa bisa banyak percabangan kayak gini? Kan Gunung Gede itu gunung terfavorit gitu. Jadi kalau macet gitu, kadang ada yang cari alternatif jalur gitu. Ya, kemarin aja weekday macet ya no. Apalagi weekend. Wah, gila. Tuh, ada percabangan lagi. Tapi kita pilih kanan aja. Aduh. Wadaw. Seperti biasa. Saya kira si Eno udah lelah. Berhenti dulu, gitu istirahat dulu. Ternyata buang gas. Racun. Kenapa no? Lutut sakit. Ya. Apa kaget itu Eno? Kan Eno baru kali ini menempuh jarak pendakian yang lumayan jauh. Jadi teringat masa lalu guys, waktu pertama kali muncak ke Gunung Gede. Saya sama turunnya via Cibodas. Nah, saya di sini tuh
menemukan air karena kita kan dari puncak itu kehabisan air. Pas diminum rasanya rasa jengkol guys. Kenapa air rasanya rasa jengkol? Bukan air belerang ternyata. Nah, ternyata orang yang ngambil air itu dari sumber air curug ini guys. Nah, air curug ini itu nggak bisa diminum karena ada kandungan belerangnya. Begitu guys. Mungkin dia tidak tahu dibawa diminum bau jengkol. Nah, dibuang di situ guys. Nah, karena saya sedang haus dari puncak dulu. Padahal ada di Kanang Badak sumber air, tapi saya nggak tahu dulu. Saya minum, ternyata bau jengkol. Karena saya udah sangat kehausan sama teman saya, udah diminum aja rasa jengkol juga. Alhamdulillah gak ada efek apa-apa. Nah, di pengkolan ini Bingung. saya guntreng sama rekan saya si Aep. Tadi tuh tadi ya. Guntreng apa? Ngeledek terus. Jadi saya marah. Di sini guntreng sama si Aep. Saya kan lemah guys dulu mah. Ngeledek terus. Jadi gue marah. Mana itu ke bawah itu tadi tuh. Ke bawah tuh. Tapi kan dua jalan teh tadi. Ke bawah di sana. Dia Oh, itu ke kanan. Kanan, kalau ke bawah mah ke curug. Kalau mau main dulu ke curug mah ayo. Guys. Nah, kalau kita mau ke arah curug ke sini guys. Tapi nanti juga ngelewatin sih. Ngelewatin curug nanti juga. Nyebrang sungai. Ayo. Ayo buset. Au. Gila guys, kentut terus ya no. Pembalasan kayaknya. malam nggak kentut. Tumben semalam kekentut. Mungkin kentutnya habis karena rasa tegang dihantui babi hutannya no. Iya. Semalaman saya tidur gara-gara babi koplok gitu, aduh. Padahal tadi kami jalan kondisi Sama, sebelum menghese. ayolah sama aja. Ayo, iya di jangkung akar itu. Ya kita nerek saja dah. Capek harus balik lagi nanjak. Ayo buset. Aduh. Harum lagi. Rasa belerang kayak yang kemarin. Tapi semalaman guys saya nggak nyium kentut eno juga, kenyang sama bau kentut belerang. Baunya tuh nyampe ke Kanang Badak guys, bau belerangnya itu kayak bau apa ya no ya, bau kentut ya, kentut yang makan jengkol, baunya tuh sama kayak gitu. Oh ya guys, ada satu info lagi yang lupa saya sampaikan. Sekarang di Simpang Pangrango tidak bisa camping guys, karena berbahaya. Terdapat gas beracun katanya. Bukan gas beracun ketut eno ya, tapi itu asli gas beracun. Jadi sekarang Simpang Pangrango, menurut informasi yang saya dapatkan, sekarang tidak bisa camping. Jadi campingnya terpaksa harus di Kanang Badak gitu guys. Walaupun ada babi hutan, ya siap siaga aja. Ada satu orang yang tidak tidur gitu aja guys. Kemarin juga no, kalau saya tidur pasti rusak tenda kita no. Karena udah ngerewek ke tenda kemarin juga.
Cuma saya langsung ditepak itu, pluk, kabur aja. Lihat guys jelasnya. Ada. Kain na to. Ya, Bukan ledok. Itu teh jernih. Cuman ngandung belerang, no. Jadi kayak yang keruh kuning. Itu teh ke kuning-kuning itu teh belerang. Nah, yang saya ceritakan tadi nemu air di botol, ternyata bau jengkol teh air dari sini. Oh, sekarang mah ada jembatan mungkin. Dulu mah ada nyebrang. jembatannya. Ya. Jadi ke Pakalangan dulu sih jembatan. Dia pada untuk sewakan. Nah, kalau air ini mah jernih. Nggak ngandung belerang. Tuh, rasa jengkol ya, no ya? Harum jengkol. Oh ya, sekarang mah ada jembatan, guys. Dulu mah gak ada jembatan. Tuh, lihat guys. Airnya tuh ada kuning-kuningan gitu. Ini gak bisa diminum, guys. Rasanya itu kalau diminum rasa jengkol. Dari aromanya juga aroma jengkol ini. Ada prosotan no di sini menu. Tuh, prosotan air no. Nanti di depan kelihatan. Nah, itu guys. Prosotan air, guys. Kalau kita main seluncuran prosotan di sana, wah seru guys, keren di sana. Lihat no, indahnya. Ya, kita foto-fotoan dulu di sana yuk. Yuk. Nah, ini yang disebutkan dengan mata air lagi. Air terjun jengkol karena rasanya rasa jengkol. What? Nah, ini guys yang dinamakan air terjun Pancawewule atau Pancawulu. Kalau orang Sumatera bilangnya Pancawewule. Gitu guys. Tuh, malah beol di situ sih mah, tuh. Lagi apa no lagi beol? Istirahat dulu. Lihat no ini tuh indah gini. Wih mantapnya. Luar biasa. Aku mau pengen beol lagi. Si Eno yang jongkoknya, aku yang pengen beolnya. Kita sudah sampai di pos Kanang Batu guys. Guys, ternyata di pos Kanang Batu juga ada sumber air guys. Nyesel nggak camping di sini guys malam, malah camping di
kanang badak diganggu sama babi koplok. Logistik kita habis dihajar. Tapi no tuh airnya putih gitu no. Bisa diminum nggak? Itu biru airnya. Mati ini warnanya. Air kandungan apa ini? Oh ya, ini airnya hangat guys, panas. Ya, apa ini merah? Tomat. Tomat kayaknya. Airnya bagus, aneh. Mau foto-foto dulu? Udah mau berjemur itu, bodoh. Sayangnya. Wih guys, lihat guys, indah gini guys, airnya kok warna putih ya, air hangat ini guys. Wih guys, nyesel semalam nggak camping di Kanang Batu guys, malah di Kanang Badak. Lihat guys, indah gini guys tuh. Hangat kuku. Akhirnya kita sampai di shelter air terjun panas guys. Di sini ada sinyal. Mantap sekali. Ayo kita masak-masak dulu sambil ngojai di sini no. Oke guys, sembari nunggu Eno masak, kita berenang dulu guys. Bersihin dulu badan. Ayo kita berenang dulu guys, membersihkan badan. Mantapnya. Airnya hangat kuku guys. Mantap sekali. Aduh. Tuh, Suneo lagi masak dulu. Wah, segar sekali guys. Mantap. Jadi airnya itu tidak terlalu panas guys, hangat kuku gitu guys, tapi enakan guys, nyaman sekali. Nah, Suneo lagi. Eno sedang masak mie guys. Mantap. 1-2 gara-gara si babi koplok. Dalam episode kali ini entah berapa kali saya nyebut si babi koplok guys. Saking bencinya aku sama si babi itu. Lihat, jadi wayah makan kita seperti ini 1-2. Guys, saking dinginnya minyak jadi es guys. Tuh. Kayak mentega. Kayak mentega. Dengan jarak 6,5 km dengan waktu tempuh ditambah di jeda guys, banyak berhentinya. Akhirnya kita sudah sampai di shelter air panas. Ayo kita lanjut guys. Ada burung guys. Hati-hati no. Ya hati-hati jalannya. Jalan licin. Ya hati-hati jalan licin. Enggak ada tuh. Wih. Air terjun air panas guys. Ini airnya itu kalau lagi ini terkadang panas sekali guys.
sekarang juga ini lagi panas sekali. Mungkin karena aktivitas vulkanisnya lagi meningkat. Hati-hati licin di sini. Harus hati-hati guys di sini. Licin sekali. Negangkan. Kayaknya cair panas di sini. Apaan? Apa no? Aduh, sayang, air panas dibuang-buang. Coba Ya itu dimakan. mah kan digodongnya juga sama Tuhan, bukan sama kita. Ketinggian 2.200. Iya. Berarti masih jauh. Masih jauh lah. Ya Allah, 2.200. Tapi enaknya tadi anget. Nggak kerasa. Udah berenang, udah berendam. Kedinginan guys pas naik. Pemandian air panas. Nah, gua pengen ini di sini. Bentar guys, kita cek dulu kamar mandi di shelter air panas ini guys. Toilet. Wadaw. Ada harta karun, nggak jadi ya. Nggak disiram. Akhirnya kita sampai di pos Batu Kukus 3. Kita duduk dulu. Duduk dulu, no. Capek-capek orang bikin shelter, ini buat duduk. Jangan dilewat. Trek pendakian melalui Cibodas ini banyak terdapat shelter, guys. Jamat tuh Batu Kukus 2. Udah shelter lagi guys. Pia Putri banyak warung. Boros uang kemarin juga habis 500.000 jajan. Si Eno jajan terus. Rest dulu 1 menit. Kasihan yang bikin shelter kalau udah dipakai rest mah. Hah? Karil. Ya. Tangerang 1948 mdpl. dari 2000 1900. Wah, masih lama sih yang kaki 100 meter. Tuh, turunan ekstrim. Turunan ekstrim ke bawah. Aduh. Treknya guys, nikmat begini guys. Sejuk. Dan tertata rapi, cuma bebatuan semua. Sepatu saya jadi cepat rusak. Ini kecubung ini. Wah, bisa mabuk dulu atuh. Tuh, no.
dikit lagi tuh. Kan dikit di sini kan tuh base camp Cibodas. Nah, baru setengahnya no tuh. Kita udah tempuh jarak 7,9 km no. Tinggal 7 kilo lagi lah, dikit lagi. Waktunya wadaw ini 9 jam guys. Maklum lah, dengkul retro begini. Dengkul lulus. 7 kilo deh. 7 kilo lagi no, semangat. Kayak di Cibiru Kak. Di Caheum. Ya, Cibiru Caheum lah. Cibiru Jatinangor 5 kita. Cibiru Jatinangor cuma 5 kilo. Ya lumayan lah. Kan biar langsing. Paling berapa jam lagi? Ya, sekitar 2 jam lah. 2 jam? Ya. Semangat. 7 kilo mah deket. Kita sudah sampai shelter. Dari tadi. Batu Kukus 1. Lumayan lah. Yuk, semangat. Ya. Paling 6 kilo lagi. Ya mokrok ini takut. Mokprok. Apa itu mokprok? Kita sudah mencapai Rawadenok 2 dengan ketinggian 1863 mdpl. Tinggal berapa pos lagi ya? Rawadenok 2, Rawadenok 1, Panyangcangan, Telaga Biru, Tarengtong, pos Simaksi. Iya, dikit lagi lah. Oke, dengan waktu tempuh hanya 7 menit, akhirnya kita sampai di Rawadenok 1, 1796 mdpl. Istirahat dulu 1 menit. Kemana dia teh orang teh? Batu Kukus 1, Batu Kukus 2. Ini iya Rawadenok 1 mana rawa? Anda di sini saja. Panyangcangan, Telaga Biru, Tarengtong, pos Simaksi. Mana? Rawadenok 2-nya iya. Anda di sini. Panyangcangan, Telaga Biru, Tarengtong, pos Simaksi. Sampai aduh hanya satu deui. Di 2. 4 pos deh. Istirahat dulu 1 menit. Ternyata dari pos Batu Kukus 1 ke Tarengtong apa? Tarengtong. Ya. Pos Tarengtong. Ya. Jaraknya lumayan jauh, guys. Tadi mah cuma 7 menit, sekarang ini udah ada 10 menit lebih. Ada 15 menit kita berjalan, belum nyampe. Sini ya. Terus katanya kalian gimana? Lewat sambil terkentut-kentut. Aduh, gagal estetik guys. Ada telur gulung guys. Akhirnya kita sampai di pos Panyangcangan guys. Tadi makan telur gulung paling nikmat asli guys. iya nan abi di dia sampai Asli telur gulung ternikmat yang pernah aku makan guys. Entah mungkin karena aku kelaparan, aduh ini, atau emang enak telur gulung. cuman harganya 10.000 3. Tapi si Mang itu teh viral di TikTok bu. Ya viral kan. Viral. Dah telur gulungnya badak. Ya, telur gulung tertinggi se-Bandung, se-Jawa Barat. Akhirnya kita sampai di jembatan Rawa Bokor, Rawa Bokor lagi, Rawa Lontek, Rawa apa ini? Tadi Rawa non, Rawadenok. Ini jembatan terpanjang di Jawa Barat guys. Kalau saya punya Garmin mah diukur guys, ini berapa panjang jembatan.
sini banyak kayu, tapi ini dibuatnya dari semen, guys. Itu ya sinyal. Baik dipoto. Apa no? Hah? Ay buset, kirain mau bicara. Buset. Hah? Kirain mau bisikin apa gitu. Itu buah apa lihat? Mana? Oh, itu buah kecubung. Kecubung. Mau mabuk no? Kentut pertama eno di jembatan Rawadenok. Denok. Oh, mohon saya mau ralat guys, bukan Rawadenok, tapi di Rawa Gayonggong. Lupa lagi. Oh, itu lupa. Lihat guys, jalannya begitu indah. Tapi kita harus hati-hati soalnya banyak yang bolong-bolong. Kaki orok bisa nyemplung ke sini guys. Bisa terprosok. Itu lewat ini sama di sini nggak ada kenapa. Nah, banyak yang bolong-bolong kayak gini guys. Melangkahnya tuh guys, kalau satu-satu gini mah pegel guys, jadi harus dua-dua gini. Oh, langsung dua dilangkahin satu. Habisnya batu deui. Guys, kita sudah hampir sampai. Ini udah masuk ke kawasan wisata. Lumayan sih, masih agak jauh lah. Sampai ke gerbang sekitar 1 jam. Nah, no, lihat tuh air minum banyak di sini mana tuh. Ya, bisa diminum itu. Iya, air bersih. Oh ya guys, tadi saya sempat mengobrol dengan petugas di sini, pengelola sini, tapi nggak saya record karena sambil jajan apa? Jajan telur gulung guys. Iya. Penyebab babi hutan itu jadi ganas guys, penyebabnya adalah karena ada yang ngasih makan, katanya suka dikasih makan. Dilarang. Sebetulnya itu dilarang ya, dampaknya seperti itu. Bukan baru ada, babi hutan itu di mana-mana juga ada, katanya setiap pos juga ada. Cuman posisi di kandang badak, posisi apa namanya, kondisi makanannya kurang gitu mungkin. Terus ya pendaki banyak yang ngasih makan, ya jadinya seperti itu guys, jadi ganas gitu. Itu kalau misalnya si babinya itu datang terus kita usir, bukannya lari guys, tapi malah nyerang. Seperti itu guys. Tuh, udah pegal guys aku sama jalan makadam seperti ini guys. Sakit kaki. Nah, ini cocok buat melehoi di sini noy. No. Melehoi di situ. Lembah Tangkarang. Wih, kita akhirnya sudah sampai di Telaga Biru guys. Nah, sini no. Kita lihat dulu kondisi Telaga Biru. Nongkrong heula buat dia. Enakeun kieu, nongkrong heula. Enakeun. Bisa tuh menikmati. Wah ini, itu ikannya guys, banyak ikan guys.
km di Tarengtongan dulu guys. Kenapa itu jadi biru ya kemarin ini? Bu, dikasih 1 juta naik lagi ke Gunung Gede sekarang. Kenapa? Itu orang teh posisi di dia. Ya, Tapi itu dari ya. Reptil, mamalia dan si babi koplok. di dia mulai. Dikit lagi. Trek yang sangat menyiksa betis. Halo guys, sepertinya sekian sampai di sini video kita kali ini. Perjalanan yang sangat mengesankan guys. Ya. Penuh dengan dramatis babi koplok guys. Oke. Halo sahabat Bluewing Adventure. Sepertinya sampai di sini saja video kita kali ini. Video perjalanan yang sangat mengesankan dan penuh drama karena si babi koplok guys. Oke. Akhir kata dari saya Yan Broy dan Enotelin. Enostunio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.